Kita kembali ya di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Nah, untuk hari ini saya akan kembali ya untuk membicarakan seputar masalah vitiligo. Jadi tadi dikatakan sama Dr. Agatha kalau vitiligo terjadinya pada pas saat anak-anak usianya masih kecil gitu ya. Itu segera untuk ditangani supaya nggak menyebar. Yang paling penting itu tidak menyebar gitu ya Dr. Agatha ya. Nah, ini sejalan dengan pertanyaan yang masuk pagi hari ini. Ini dari Ananda Prihanto, karena saya harus lihat ininya dulu ya. Dari Kak Ananda Prihanto. Selamat pagi dokter. Saya kena vitiligo sudah 10 tahun lebih. Dan sekarang sudah menjalar ke tangan jari-jari. Tubuh juga, muka, bibir, dan bawah kelopak mata. Dok, dalam kurung ya, saya sudah rajin terapi 5 tahun terakhir. Tapi mungkin memang hasilnya kurang maksimal karena vitiligo saya cepat. Lebih efisien mana ya dok, diputihkan apa dihitamkan? Ini sama yang tadi saya tanyakan ya gitu. Monggo dokter Agatha silahkan. Betul. Ini ada contoh kasus ya, jadi mungkin Kak Ananda Prihanto ini berbagi cerita udah 10 tahun tapi udah rajin terapi 5 tahun terakhir. Tapi mungkin memang ada kasus di mana ketika rajin terapi ya masih nyebar gini aja gitu dokter. Monggo dikasih penjelasan dulu. Betul, memang tadi ya vitiligo itu ada yang memang jenisnya tidak stable ya, unstable. Nah dia itu dalam 1 tahun terakhir memang biasanya menyebar. Tapi tetap diusahakan ya kalau untuk terapi ya, untuk pengobatannya mungkin Mas Ananda Prihanto ini sudah menjalani beberapa terapi ya. Tapi sebaiknya memang tetap konsul ya, tetap rutin konsul karena memang pasti dermatologis juga akan memikirkan terapi yang memang selanjutnya dilakukan ya. Misalnya dia tidak responsif terhadap terapi A misalnya, mungkin dilakukan dengan kombinasi gitu. Atau dilakukan juga mungkin dengan tambahan obat minum atau pasti kita usahakan karena kan semakin sekarang kan semakin banyak juga ya inovasi untuk treatmentnya juga ya. Betul. Jadi nggak hanya mungkin obat oles, nggak hanya mungkin fototerapi aja, bisa dari obat ini juga obat minum atau memang yang terapi yang terbaru itu adalah punch graft ya. Jadi dilakukan cangkok kulit ya, kulit untuk memacu pertumbuhan pigmen di daerah yang vitiligo gitu. Jadi kalau saran saya memang kalau kita masih bisa usahakan tuh repigmentasi ya, lebih baik memang kita lakukan repigmentasi karena tadi kita mikirnya juga fungsi pigmen kulit kita itu juga penting. Betul. Jadi kalau misalnya kita pengennya jadi mutihin ya, tentunya pasti pigmen kulit kita nanti tidak akan bekerja optimal juga ya. Mungkin kita akan lebih rentan terbakar sinar matahari, bahkan mungkin yang paling parahnya resiko terkena kanker kulit akan lebih tinggi juga karena kan pigmen kulit kita semakin nggak ada ya. Kalau bisa kita membantu memutihkan gitu tadi. Nah, dokter, ini kalau kita bicara seputar kasus vitiligo seperti tadi kan Kak Ananda ngobrol kalau memang ternyata udah ya rutin gitu ya selama 5 tahun walaupun mungkin memang dirasa hasilnya ya cenderung memang lambat karena beberapa kasus ada yang cepat, ada yang lambat juga. Tapi resikonya apa sih dokter Agatha kalau vitiligo ini nggak segera untuk ditangani? Apakah tiba-tiba langsung jadi kayak albino gitu? Jelas putih semua atau bagaimana dokter Agatha? Ya betul, untuk salah satu komplikasinya kan memang dia menyebar ya, dia meluas ya. Mungkin meluasnya bukan sampai kayak dia albino langsung putih semua ya. Mungkin bisa dikatakan dia di banyak tempat dan kita katakan generalis ya, hampir merata ke seluruh tubuh ya. Nah itu dia kalau dia sudah vitiligo yang sudah generalis atau yang sudah di banyak tempat gitu ya, komplikasinya salah satunya tadi. Pertama dia lebih rentan terbakar sinar matahari, lebih rentan resiko untuk terkena kanker kulit, dan juga memang dikatakan mungkin pigmennya berkurang ya, lebih gampang kalau kena mata, kan mata kita ada pigmennya ya, atau iritis radang di selaput matanya, biasanya sih yang dilaporkan itu ya. Jadi kalau misalkan Anda terkena vitiligo itu kan pasti pigmennya akan ada gangguan nih gitu, lebih sensitif terhadap sinar matahari ya dokter Agatha ya. Nah buat Anda orang-orang yang terkena vitiligo itu memang kalau nggak ditangani nanti Anda akan punya resiko lebih sensitif kalau pas keluar-keluar, beraktivitas di luar ruangan ya, karena semakin vitiligo itu meluas ke badan Anda atau ke tubuh Anda gitu ya, nanti akan malah justru semakin sensitif juga Anda kalau kena sinar matahari. Berarti orang-orang dengan vitiligo itu harus
ini ya dok ya, sunscreennya harus betul sekali jaketan itu. gitu juga ya berarti betul. ya. Itu terapi pertama ya untuk perlindungan, harus pakai sunscreen dan perlindungan misalnya udah jaket, topi atau kacamata. Oke, Gitu. jadi dia akan lebih rentan terhadap sinar matahari, mah itu lebih bahaya juga karena kan sinar matahari itu ngerusak banget ya. Ya paling parahnya juga bisa lebih gampang kena kanker kulit ya dokter Agatha ya. Dok, tapi ada juga nih mungkin orang juga masih sering dia agak bingung gitu karena tanda lahir kan juga ada yang serupa dengan vitiligo dokter Agatha. Ya. Bedain tanda lahir sama vitiligo itu seperti apa gitu. Ini tanda lahir kayaknya aku biarin tapi tahu-tahu tiba-tiba vitiligo. Ada tesnya nggak sih dokter Agatha kayak gitu? Karena kalau kita ngelihat secara mata awam gini kan mungkin nggak ngerti gitu ya dokter Agatha ya. Betul. Sebenarnya kalau kita diagnosis vitiligo ini pertama dari tadi ya menggali riwayatnya dulu. Pasti kita kalau ke dokternya ditanya mungkin ada keturunan atau enggak. Lalu dari pemeriksaan fisik dan memang lesi atau gambaran khas vitiligo ini khas ya putih gitu, putih susu. Sedangkan kalau tanda lahir mungkin ada tanda lahir yang ke arah putih ya. Tadi dinamakan bukan hipopigmentasi. Jadi warnanya tuh akan lebih muda dibandingkan warna sekitarnya, tapi bukan muda seperti putih susu vitiligo ya. Kalau vitiligo itu istilahnya kita depigmentasi ya. Kalau dia warna hanya putih aja, tanda lahir biasanya hipopigmentasi. Biasanya memang kalau misalnya sulit ya dibedakan gitu ya, boleh langsung datang ke dokter kulit aja ya. Apalagi kalau misalnya memang makin melebar. Kalau makin melebar kan pasti, nah itu salah satu tanda penyakit vitiligo bisa jadi. Karena kan kalau tanda lahir dia biasanya jarang menyebar ya atau meluas gitu. Nah itu dia, ini tesnya bisa nih langsung ke dokter kulit seperti itu ya, untuk Anda yang mungkin kena vitiligo. Tapi memang menarik kalau kita ngobrol seputar vitiligo, ini kan penyakit yang jarang gitu ya kita temui, tapi ternyata memang ada. Yang rata-rata kena itu justru malah disadari sejak dini itu lebih enak kalau misalkan daripada yang rata-rata kena tidak menyadarinya. Karena kan kita bisa melakukan terapi menahan ya dok ya, diblok gitu supaya nggak nyebar gitu ya. Dokter, tapi kalau misalkan kena vitiligo itu berarti perawatan skincare-nya, hand body-nya gitu ya, atau mungkin juga perawatan wajahnya itu juga beda juga dong dok, berarti nggak bisa yang serta-merta gitu dok, atau seperti apa? Iya, kalau untuk perawatan sehari-hari ya pertama pasti ya sunscreen mungkin pelembab itu lebih pasti. Coba memang mungkin apalagi mungkin vitiligo yang di daerah wajah ya, itu pasti mungkin akan lebih sensitif juga ya mungkin kulitnya. Jadi juga hati-hati gitu kalau menggunakan skincare mungkin yang agak berbahan mungkin agak keras gitu. Jadi memang harus lebih hati-hati aja sih, karena kan mungkin rentan juga takutnya karena salah satu faktor pencetus penyebaran vitiligo ini adalah paparan bahan kimia juga ya, bahan kimia yang biasanya berbahaya. Sebenarnya bahan kimia itu yang berbahaya biasanya bahan-bahan industrialis gitu ya, bahan-bahan yang korosif itu juga bisa memicu munculnya vitiligo. Oke. Ini ada yang menarik ya, ada artikel yang saya baca, nanti dokter Agatha juga boleh untuk ikut menanggapi ini benar atau salah gitu ya. Jadi artikel yang pertama ini menulis bahwa vitiligo itu lebih rentan terjadi pada seseorang yang memiliki riwayat keluarga terkena vitiligo atau seseorang memiliki penyakit seperti di bawah ini. Ini ada beberapa nih penyakitnya ya. Yang pertama, vitiligo itu rentan terjadi untuk orang yang memiliki riwayat penyakit Addison. Yang kedua, orang dengan anemia. Yang ketiga, orang dengan psoriasis. Yang keempat, orang dengan penyakit lupus ya. Yang kelima, orang dengan penyakit tiroid. Yang keenam itu orang dengan penyakit diabetes. Nah, jadi beberapa penyakit-penyakit yang tadi disebutkan itu ternyata juga bisa membuat orang lebih rentan terkena vitiligo. Kalau kita ngobrol seputar vitiligo mungkin jarang gitu ya. Tapi kalau kita bicara seputar penyakit yang bisa membuat rentan, itu ternyata banyak nih. Tiroid kan hal yang kita juga nggak bisa bilang jarang ya. Tapi kan sudah beberapa kasusnya lumayan banyak ya dokter Agatha ya. Apalagi diabetes. Diabetes ini kan juga merupakan sebuah penyakit yang karena gaya hidup gitu ya. Orang tuh kalau kena diabetes udah kayak wah kamu kena diabetes udah kayak biasa aja gitu sekarang ini ya. Bener nggak dokter kalau kayak misalkan diabetes, tiroid dan lain sebagainya itu bisa membuat orang kena vitiligo? Iya.
Betul ya salah satunya ya. Jadi sebenarnya vitiligo ini memang faktor pencetus atau penyebabnya pertama tadi seperti benar ya, kerentanan genetik. Lalu paparan bahan kimia atau korosif yang berbahaya dan terakhir memang dia berhubungan dengan penyakit-penyakit autoimun yang lain. Jadi penyakit-penyakit yang Mas Rio sebutkan tadi adalah penyakit-penyakit autoimun ya. Karena memang vitiligo ini adalah dasarnya adalah suatu penyakit autoimun. Jadi dia bisa berhubungan dengan penyakit autoimun lain tadi seperti Edison, penyakit tiroid ya, dan diabetes itu sebenarnya diabetes yang tipe 1 Mas. Jadi ada tipe diabetes yang memang dia dari lahir diabetes tipe 1 ya, dia harus butuh insulin dari sejak lahir, atau penyakit anemia juga. Jadi memang kadang itu orang dengan penyakit vitiligo ya, mungkin apalagi dia vitiligo yang luas, nah itu kita lakukan juga pemeriksaan lab yang lain. Jadi kita membantu menyingkirkan apakah ada penyakit autoimun yang lain juga. Mungkin tadi juga lupus juga yang sering ya, penyakit lupus. Jadi kita cek titer antibodi terhadap penyakit autoimun lain gitu, karena biasanya menyertai. Oke, jadi memang ternyata benar gitu ya. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi, mungkin Dokter Agatha boleh kasih penjelasan gitu. Selamat pagi dokter, saya Bapak Toto. Saya kena vitiligo sudah hampir 16 tahun. Nah, kalau saya terapinya rajin 10 tahun terakhir. Sampai sekarang saya sudah lelah dokter. Mungkin wajar ya dok ya, karena ya saya walaupun nggak mengalami tapi saya bisa ikut berempati gitu ya. Malah sekarang mengembang lebih dari separuh wajah saya. Mohon dok petunjuknya, saya harus bagian mana gitu. Silakan Dokter Agatha diceritakan. Ini saya percaya nggak cuma Pak Toto aja mungkin yang lelah gitu ya, tapi juga beberapa orang lain yang juga sama kayak Pak Toto. Tadi kan sudah ada yang terapi 5 tahun bahkan ya. Terlebih Pak Toto udah 10 tahun terapinya. Iya, terima kasih untuk Pak Toto pertanyaannya. Memang Pak ya, pasti kita ada di fase jenuh ya. Apalagi dirasa mungkin terapinya tidak ada perkembangan atau malah membesar ya gitu. Dan saran saya memang pertama ya, mungkin tetap ya Bapak juga jangan harus tetap semangat ya Pak ya. Karena memang saya pernah nemuin kasus juga ya. Jadi ada kasus juga yang memang dia sudah mungkin 10 tahunan terapi dan dia akhirnya juga merasa kok nggak ada perubahan, tapi ternyata di tahun yang berikutnya ya, lebih dari 10 tahun dia muncul repigmentasi yang spontan. Nah itu kan kita nggak tahu ya, itu mujizat Tuhan juga ya, nggak menutup kemungkinan. Dan repigmentasi spontan, dan lalu kita bantu lagi dengan terapi, akhirnya dia lumayan membaik gitu. Jadi memang tetap kita usahakan ya Pak ya, tetap kita usahakan ya. Mungkin Bapak bisa konsultasi juga dengan dokternya, apakah untuk berbincang-bincang dok, mungkin apakah ada terapi tambahan yang perlu saya lakukan, atau kombinasi terapi yang lain untuk benar-benar memang membantu repigmentasi dari vitiligo ini gitu. Jadi intinya itu memang kadang-kadang kita nggak bisa tahu ya Pak sampai kapan gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa terapi 10 tahun itu bukan sia-sia, justru malah loh, tapi kan kok semakin menyebar. Ya kalau misalkan seandainya nggak diterapi akan justru malah makin parah. Betul banget. Ya jadi pemikirannya seperti itu nih Pak. Kalau Bapak nggak terapi lebih parah gitu. Bapak terapi aja ada yang keluar lagi kan, apalagi tidak Pak, karena memang sejatinya vitiligo itu memang ya susah gitu. Lantas sarannya apa nih dokter? Karena kan orang-orang rata-rata kalau kena vitiligo itu udah putus asa gitu dok, udah capek harapan gitu, harus gimana dong dokter? Ya mungkin tadi ya, pertama memang dari faktor psikis kita yang memang itu sangat berperan ya gitu ya. Mungkin pertama mungkin dari faktor psikososialnya dulu yang kita bantu ya, mungkin keluarga juga bantu mendukung, atau mungkin karena vitiligo ini juga ada komunitasnya ya Mas ya. Bahkan ada hari vitiligo sedunia, vitiligo awareness bulan Juni kemarin. Jadi memang berarti vitiligo ini adalah suatu permasalahan yang memang kita harus kita hadapi bersama. Mungkin Bapak kalau dirasa lagi mungkin down gitu, mungkin bertemu dengan teman sesama penderita, itu pasti banyak kasus yang dia malah saya jadi lebih pede, jadi saya lebih semangat gitu, walaupun memang terapinya dirasa tidak ada progres, tapi seenggaknya dia memunculkan semangatnya lagi. Itu sih yang penting gitu. Jadi ya gimana ya Bapak, memang kadang-kadang itu kalau kita mengalami kan agak sedikit capek ya, apalagi sudah bertahun-tahun, tapi memang ya seandainya kalau nggak diterapi malah nanti takutnya lebih parah. Jadi ya apa yang saya lakukan ya tadi Pak, memang ya harus terus berjuang gitu ya. Atau juga mungkin boleh tuh gabung ke komunitas, karena siapa tahu nanti akan ada teman-teman sharing juga di situ, nanti akan bisa lebih berbagi ilmu gitu ya. Oh, ada pengalamannya mungkin udah berapa tahun kayak gini gitu ya. Karena juga ada yang berbeda-beda seperti Dokter Agatha ya. Dok,
kemudian nih Dokter Agatha, vitiligo itu kan memang ternyata bisa menyerang segala macam usia ya dokter ya. Ada nggak dok kasus di mana vitiligo ini nyerangnya waktu pas dewasa, tiba-tiba, kok ada gangguan vitiligo itu ada nggak dokter cerita seperti itu? Ya banyak juga ya, karena biasanya memang kalau dari prevalensi dia terkenanya mulai dari banyaknya dewasa muda startnya. Umur berapa biasanya? Umur mungkin di bawah 30 gitu, di bawah 30 itu atau dari 20 ke 30 ya dewasa muda. Itu ada yang mulai muncul segitu dan biasanya kalau dari penelitian itu memang belum diketahui hubungannya kenapa lebih banyak wanita yang di bawah usia 30 tahun. Tapi untuk di atas usia 30 tahun itu memang lebih banyak laki ya gitu. Tapi sebenarnya memang dia belum diketahui penyebab ya, mungkin memang pas penelitian aja ya kayak gitu ya gitu. Jadi bisa ya, bahkan yang udah usia pun ya, mungkin yang udah di atas 50 itu bisa juga aja. Oke. Jadi bisa terjadi di usia berapapun ya sebenarnya ya. Betul. Makanya nggak ada rentan usianya, tapi yang paling penting itu adalah pencegahannya. Kita akan jeda sebentar. Kami akan kembali di program Sehat Pagi di Jawa Post TV.